Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pameran pojok Dikser 30 UKM Fotografi Universitas Hasanuddin. Sebagai informasi, acara ini merupakan acara tahunan yang juga merupakan rangkaian acara dalam penerimaan anggota baru UKM Fotografi Universitas Hasanuddin. Untuk pameran pojok Dikser 30 tahun ini, UKM Fotografi Universitas Hasanuddin mempersembahkan 138 foto oleh 42 pameris dengan bertema Pandemic Through Lens. Acara ini berlangsung sejak tanggal 27 September sampai 2 Oktober 2021 dan terdiri dari pameran foto di pelataran gedung PKN 1 Unhas, lomba foto OTS, lomba foto mahasiswa, nasional, serta bincang fotografi via Zoom meeting oleh 4 pemateri fotografer nasional dan lokal dengan materi-materi keren, dan tentunya gratis dan free sertifikat. Untuk informasi lebih lanjut, silakan cek di Instagram @ukmfotografiunhas dan @resolusi_30. Acara ini disponsori oleh Shirka Studio, IndiHome, Bayu, dan Wardah, dan didukung oleh Identitas Unhas, Koran Sido, dan Radio IBS Unhas. Waktunya dapetin tambahan pemasukan dengan Sobat IndiHome. Sobat IndiHome adalah program reward untuk kamu yang sudah ataupun belum menjadi pelanggan IndiHome. Kamu akan memperoleh poin setiap berhasil mendapatkan calon pelanggan baru IndiHome dengan detail sebagai berikut. 10 poin setara dengan nilai Rp10.000. Semakin banyak poin yang kamu kumpulkan, semakin banyak uang yang kamu dapatkan. Caranya gampang. Kamu tinggal registrasi di sobat.indihome.co.id, pilih menu Daftar, lengkapi data yang dibutuhkan, kemudian klik Register. Lakukan verifikasi akun dengan memasukkan OTP yang dikirimkan melalui email dan SMS. Setelah berhasil, kamu bisa langsung sign in dan memilih menu link referral yang bisa kamu bagikan di seluruh sosial mediamu. Mudah kan? Ayo join menjadi Sobat IndiHome sekarang juga. Wujudkan bersama IndiHome. Nah, salah satu rangkaian acara pameran pojok kali ini adalah bincang fotografi yang berjudul Start Capturing with Smartphone oleh Mas Helga Indra yang akan dipandu langsung oleh Kanda Muhammad Anwar selaku moderator. Kepada Kanda Anwar, saya persilahkan. Oke, Assalamualaikum semua. Apa kabar? Selamat datang Mas Helga. Halo Mas. Halo. Jadi pertama-tama saya ucapkan terima kasih dulu kepada host yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memimpin atau memandu acara pada malam hari ini. Jadi pada malam hari ini kita akan berbincang tentang fotografi tapi melalui smartphone. Ya kan, itu merupakan salah satu materi yang sangat menarik bagi teman-teman sekalian. Nah, adapun nanti pada saat acara berlangsung, saya harap untuk semua yang ada di Zoom untuk mute atau mematikan soundnya, dan apabila dari teman-teman dari Zoom yang ingin memberikan pertanyaan, mungkin bisa langsung memberikan pertanyaannya di kolom komentar. Nanti di sesi berikutnya kita akan mungkin bisa dijawab oleh Mas pertanyaannya. Nah, jadi pada malam hari ini kita akan berbincang terkait tema tentang Start Capturing with Smartphone yang akan dibawakan oleh Mas Helga Indra. Mas Helga ini merupakan dia seorang mobile fotografi dan juga Instagram enthusiast. Nah, Mas Helga sendiri ini memotret dengan smartphone itu sejak tahun 2012. Betul Mas Helga? Betul Mas, betul. Dan beliau juga menyukai genre street fotografi dan aktif berkarya di Instagram. Mungkin dari teman-teman sudah banyak yang follow atau bahkan semuanya sudah follow Instagramnya Mas Helga yang konten-kontennya benar-benar menarik. Mungkin gimana Mas Helga, materinya udah siap? Sudah siap Mas. Ya. Untuk menyingkat waktu mungkin Mas Helga bisa dipersilakan. Oke, siap. Terima kasih Mas Anwar.
Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Saya share screen aja ya. iya Mas. Oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua dari KMF Unhas, dari teman-teman di luar yang juga daftar di sini. Terima kasih sudah join di webinar ini. Alhamdulillah saya bisa dikasih kesempatan buat berbagi lagi, yakni terkait gimana sih memulai motret dengan kamera smartphone atau yang bisa dikenal dengan kamera HP. Jadi saya mau berbagi sedikit insight dan pengalaman selama ini motret pakai HP, dan mungkin semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Oke, saya langsung mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kenalan dulu, nama saya Helga Indra Rukmana, saya tinggal di Kota Malang. Bisa dibilang saya seorang digital kreator karena hampir setiap hari berkutat bikin konten, nggak cuma buat pribadi tapi juga buat kerjaan. Saya juga megang beberapa akun Instagram, lebih ke kontennya aja. Lalu saya juga aktif menjalankan usaha bisnis di Kota Malang. Saya aktif di Instagram ada 2 akun, di HLGA sama HLGA Project. Lalu saya juga ada email helgaindra@gmail.com. Mungkin ada teman yang ingin mengajak kolaborasi atau menyapa saya, monggo. Saya juga aktif di Twitter @helgaindra. Di Twitter saya pakai buat nyari inspirasi, nyari berita terkini lah terkait perkembangan apa yang lagi ngetrend di dunia digital saat ini. Seperti itu. Oke, jadi kalau mau ngomongin soal apa sih kok pakai smartphone, kenapa kok bukan pakai kamera digital atau kamera yang gede gitu kayak DSLR seperti itu. Mungkin teman-teman udah pada dengar quotes yang bilang kalau kamera terbaik itu adalah kamera yang kamu miliki. Tapi sebenarnya kamera terbaik itu nggak cuma kalian miliki aja, tapi juga dipakai ya. Dipakai, dibuat motret, kita tahu fungsinya, kita tahu fitur-fiturnya, kelebihannya, terus sering dibuat motret. Intinya juga cuma dipakai, nggak cuma punya aja, tapi juga dipakai. Nah, jadi menurut saya yang lebih bagus lagi mungkin kamera terbaik adalah kamera yang sering kamu pakai setiap hari. Nah, apa alat elektronik yang kalian pakai setiap hari? Pasti nggak jauh-jauh dari HP kan? Sudah. Dari kamera mana di HP kalian, seperti itu. Sebentar, permisi untuk peserta, mungkin bisa diambil dulu soundnya, soalnya agak mengganggu. Terima kasih. Ya Mas, silakan dilanjut Mas. Oke. Jadi selanjutnya setelah kita kenapa sih kok mau pakai HP? Kita lanjut sekarang yang kedua ini adalah mengenal lebih dekat ya. Jadi kita kenal lebih dekat kemampuan HP kita, kelebihannya apa, fiturnya apa, kekurangannya apa. Harapannya apa? Dengan kita tahu kelebihannya, kita jadi bisa memaksimalkan lah fitur-fiturnya, memaksimalkan kemampuan kameranya. Jadi kita tahu kapan kita harus motret, apa saat matahari ada di pagi hari atau sore hari. Apakah bisa buat motret malam hari? Kalau buat motret malam hari pecah atau enggak? Dengan kita tahu kelebihannya, kita bisa lebih maksimal lah buat motret dengan HP. Lalu yang kedua, fitur. Fitur ini bisa dibilang beberapa HP atau hampir semua HP nggak jauh berbeda ya. Mungkin seperti fitur kayak autofocus, zoom, lalu atau exposure lock seperti itu, atau HDR. Jadi hampir sebagian HP udah ada fitur-fitur semacam ini. Jadi seenggaknya kita sebagai yang punya HP itu tahu fungsinya dari fokus itu apa, auto exposure lock itu apa, HDR itu apa. Jadi ketika nanti kita motret, kita udah terbiasa, udah tahu kan fiturnya apa. Lalu yang terakhir ada kekurangannya. Kekurangannya apa sih dari HP kita? Misalkan kalau HP kita tuh kalau buat motret subjek yang bergerak itu
ngeblur. Nah, berarti kita manfaatin tuh, misalkan nanti mau motret yang gerak itu ngeblur, mending cari objek yang lain. Jangan memaksakan dari kemampuan yang kita nggak punya di HP kita. Atau misalkan ada lagi kekurangannya kalau motret malam-malam tuh gambarnya pecah. Jadi setiap kita motret malam-malam gambarnya pecah, noise seperti itu. Jadi kalau bisa, misalkan nanti gambarnya malam pecah, mending motretnya pas pagi-pagi aja atau pas sore hari aja. Jadi ketika ada cahaya yang memadai seperti itu. Mungkin saya akan berikan sedikit beberapa fitur-fitur yang mungkin udah teman-teman udah tahu ya di beberapa HP yang umum seperti kayak di Android maupun di iPhone. Yang pertama adalah fitur fokus ya. Jadi gimana caranya kita menggunakan fitur ini untuk memfokuskan pada subjek yang akan kita foto. Jadi kita arahkan ke layarnya, kita tap, lalu kita lock, kita jepret agar hasilnya menjadi lebih tajam, tidak ngeblur, tidak noise seperti itu. Lalu ada juga fitur yang kedua, auto exposure dan auto focus lock. Jadi setelah kita udah ngetap subjeknya, baru kita tekan agak lama, ntar keluar tuh logo kunci di layar HP-nya. Itu fungsinya buat ngelock agar objek kita lebih tajam lagi, nggak goyang-goyang ketika kita bergerak saat motretnya. Itu juga fitur yang mungkin umum ya di banyak HP yang sekarang ini, apalagi sekarang HP udah canggih-canggih semua. Lalu yang ketiga ada fitur zoom. Nah, ini juga dalam beberapa tahun terakhir para brand-brand kamera mulai mengedepankan fitur zoom yang bisa membuat foto itu nggak pecah meskipun di zoom berkali-kali. Ini foto yang saya ambil ketika saya pakai HP Samsung yang mereka itu mempunyai kemampuan ketika di zoom itu nggak pecah. Ini foto saat masih awalnya seperti ini, lalu ketika saya zoom hasilnya seperti ini. Nah, ini zoom 1 kali, lalu yang ini zoom 3 kali. Dan ini tiap HP itu berbeda-beda ya, jadi teman-teman bisa menyesuaikan kemampuan HP-nya masing-masing. Jadi nggak semua HP itu fitur zoom-nya itu mumpuni. Ada yang ketika nge-zoom itu pecah, ada yang ketika zoom itu nggak jelas kayak ngeblur atau gambarnya itu noise seperti itu. Jadi ketika nanti kita udah tahu kelemahan dari HP kita, jadi jangan dipaksain ya. Kalau misalkan emang zoom-nya bikin pecah, kita mending cari objek yang dekat-dekat aja. Jadi nggak usah dipakai zoom-nya itu. Tapi kalau emang ada fiturnya dan itu emang bagus hasilnya, dimanfaatkan semaksimal mungkin. Seperti itu. Familiar fitur HDR ya. Jadi fitur ini biasanya dipakai saat kita memotret objek seperti landscape atau saat lagi traveling. Tapi jadi bukan objek yang bergerak ya, karena HDR itu jika kita memotret objek yang bergerak, maka nanti akan terjadi bayangan di objek tersebut. Karena HDR ini lebih ke mementingkan objek-objek yang tajam gitu hasilnya, karena dia menggabungkan beberapa foto menjadi satu. Jadi hasil dari fotonya itu lebih tajam. Seperti itu. Nanti bisa teman-teman coba di rumah pakai fitur HDR, bandingkan dengan fitur yang tanpa HDR. Bakal lebih tajam yang mana. Dan pastikan kalau mau pakai HDR jangan motret objek yang bergerak seperti orang di jalan atau orang lagi berlari seperti itu. Lebih baik motret buat kayak landscape atau saat lagi traveling, pemandangan seperti itu. Nah, setelah kita tahu kemampuan dari HP kita, kelebihannya apa, fungsinya apa, fitur-fiturnya, kekurangannya, apa yang bisa kita lakukan setelah itu, kita motret dari apa yang kita sukai. Seperti saya contohnya, saya sejak tinggal di Jakarta tahun 2010, terus kenal mobil fotografi, saya mulai tertarik dengan foto refleksi. Jadi saya memotret objek yang berada di genangan air hujan atau di becekan yang memantulkan hasil yang sama dengan aslinya seperti itu. Dan ini berlaku nggak cuma di air ya, tapi juga di kaca atau di benda-benda yang memantulkan bayangannya seperti itu. Saya memulainya dari sini, karena saya suka refleksi, jadi hampir banyak foto-foto di Instagram, bahkan yang saya share tuh foto becekan. Jadi bisa dibilang saya tertarik banget sama foto-foto refleksi, dan apalagi pas saat di Jakarta itu saya senang motret foto street. Jadi ya udah, saya memaksimalkan apa yang saya sukai seperti itu. Kalau teman-teman mau mulai dari apa yang teman-teman suka, banyak pilihannya ya teman-teman. Jadi banyak genre di fotografi itu yang bisa teman-teman maksimalkan. Misalkan ada travel, food, landscape, minimal,
pilihan ini untuk memulai foto menggunakan HP. Misalkan teman-teman lebih suka motret di rumah, oke, mungkin bisa lebih ke flat lay atau motret makro atau motret portrait orang-orang di rumah, atau teman-teman suka motret saat lagi hangout sama teman, OOTD, food saat lagi makan, atau saat lagi motret-motret bangunan kafe seperti itu, atau teman-teman juga senang traveling, bisa juga dimanfaatin motret human interest yang ada di sana, penduduk sekitar, suasananya seperti apa, seperti itu. Jadi mulailah dari apa yang teman-teman sukai dulu. Misalkan teman-teman sukanya motret street, ya street dulu aja, atau motret arsitek, arsitek aja, nggak apa-apa. Jadi jangan menjadi beban harus motret A, B, C, D dulu, tapi mulai dari apa yang teman-teman sukai. Ini adalah beberapa contoh mungkin foto yang bisa teman-teman ambil ketika teman-teman sudah memilih genre yang teman-teman sukai. Misalkan landscape, kita motret pemandangan di sawah, atau saat lagi di tempat wisata, seperti itu. Atau ada juga foto traveling, saat lagi traveling di luar kota, di luar negeri, atau traveling ke rumah saudara, misalnya lagi backpacking gitu, bisa motret aktivitas apa sih yang ada di tempat wisata itu yang bisa bikin orang tuh tertarik buat ke sana gitu. Atau teman-teman juga bisa motret kehidupan sekitar di tempat wisata tersebut. Jadi aktivitas orangnya atau budayanya atau apa yang mereka kerjakan sehari-hari seperti itu. Jadi orang ketika mengetahui foto travel teman-teman, mereka tuh serasa ikut liburan juga. Jadi melihat fotonya tuh kayak berada di sana juga, apalagi ditambah dengan caption yang menarik di Instagram seperti itu. Atau teman-teman nggak bisa keluar nih lagi pandemi, bisa motret orang-orang di sekitar kita, tetangga, saudara, teman di rumah, atau di nggak jauh-jauh deh, misalkan ke tempat ke rumah nenek atau ke rumah saudara, kita motret gimana ekspresi yang menarik dari keluarga kita, dari saudara kita, dari teman-teman kita, seperti itu. Jadi saat kita motret portrait itu carilah gestur yang menarik dari subjeknya. Jadi nggak cuma sekedar bergaya, tapi juga carilah yang emang dia tuh tanpa di pose pun terlihat menarik. Karena ini pun saya juga ambil, nggak saya konsep ya. Jadi karena emang saya sendiri juga awalnya senang ke street fotografi, dan street fotografi itu umumnya nggak dikonsep. Jadi saya motret foto-foto portrait pun nggak pakai konsep. Jadi asal saya jepret aja seperti itu. Jadi kalau teman-teman emang sukanya nggak pakai konsep juga sama seperti ini, bisa dicoba nanti. Atau bisa juga nyobain saat lagi mampir ke perkotaan atau mampir ke sebuah bangunan, bisa motret gedung-gedung arsitektur seperti ini. Ini bisa teman-teman coba nanti di rumah masing-masing atau di luar nanti saat pergi ke tempat gedung gitu. Atau selanjutnya bisa coba pakai konsep minimalis. Jadi teman-teman bisa memanfaatkan objek-objek yang sekiranya itu minimal, nggak banyak gangguan, nggak banyak objeknya. Jadi backgroundnya tuh clean, cuma ada bayangan satu sama subjek satu, seperti itu. Jadi bisa teman-teman kreasikan sendiri di rumah nanti. Ini hanya sebagai contoh aja ya, hasil foto yang saya ambil melalui handphone. Lalu motret dengan smartphone, perlu nggak sih alat-alat tambahan? Jika memang kemampuan kamera atau di HP teman-teman itu membutuhkan alat tambahan saat misalkan mau motret foto yang bergerak gitu, kayak di jalanan, motret kayak light rail, jadi ada cahaya dari mobil-mobil yang bergerak gitu, mungkin butuh tripod. Nah, mungkin teman-teman bisa beli tripod yang kecil gitu, atau bisa juga teman-teman mau ngerekam video misalkan behind the scene, atau video saat teman-teman nge-review makanan di kafe, review sebuah kafe, teman-teman butuh stabilizer tuh biar kameranya nggak bergerak, nggak getar-getar kalau saat direkam. Tapi zaman sekarang udah canggih ya, beberapa HP itu udah ada fitur stabilizernya. Jadi menurut saya jika teman-teman udah punya HP yang canggih, dimanfaatkan aja. Atau bisa juga teman-teman mau motret makro, misalkan toys fotografi atau foto-foto yang hewan-hewan kecil di rumah, itu bisa pakai alat tambahan seperti lensa. Atau juga teman-teman masih udah motret tapi hasilnya nggak bagus, bisa pakai aplikasi tambahan buat diedit. Dan itu ada yang gratis, ada yang berbayar. Ini beberapa contoh aksesoris yang bisa teman-teman coba. Ada holoclip buat motret makro, atau motret wide, atau motret
model EV seperti itu. Jadi ada beberapa HP yang emang udah canggih ya sekarang, udah ada fitur wide-nya, udah ada fitur makronya, tapi ada juga beberapa HP yang masih belum ada fitur seperti itu. Jadi teman-teman bisa memanfaatkan alat seperti holoclip atau lensa tambahan seperti ini buat motret dengan hasil yang maksimal seperti itu. Atau teman-teman mau pergi ke traveling gitu, motret di pantai atau air terjun, nah, pakai ini water case atau motret dalam air itu bisa pakai water case buat melindungi komponen di smartphone kita agar nggak kena air. Tapi sekarang udah canggih juga kok. Udah ada beberapa HP juga yang emang anti air ya, jadi kecemplung di kolam atau laut yang dalam beberapa radius tertentu itu dia masih bertahan, misalkan cuma 1,5 meter atau 2 meter gitu dia masih bertahan. Tapi kalau udah tenggelamnya lama ya mungkin bisa masuk juga airnya. Atau bisa juga pakai GorillaPod. Ini juga opsi dari selain tripod tadi ya. Jadi GorillaPod mungkin lebih fleksibel lah. Dia bisa ditancapin di pohon, di tiang kayak gitu. Beda sama yang tripod cuma bisa ditancapin di tanah aja. Nah, untuk yang aplikasi tadi umumnya yang biasa saya pakai atau mungkin teman-teman juga pakai, biasanya sih ada Google Snapseed ya. Bisa dibilang aplikasi ini udah lengkap ya teman-teman. Udah fiturnya itu bisa dibilang mirip ada Photoshop lah atau ada Lightroom gitu. Ada buat memperbaiki gambar, rotate, memperbaiki ada misalkan ada objek yang mengganggu bisa dihapus, digital imaging, black and white, nambahin grain, semua lengkap di sini. Jadi juga ada beberapa aplikasi yang tambahan kayak VSCO atau Lightroom, itu bebas teman-teman bisa coba juga di rumah nanti. Tapi kalau umumnya pakai Google Snapseed aja udah cukup kok. Dia juga bisa nambahin tone, kayak nambahin objek-objek seperti grain, terus tekstur, dia juga bisa. Dia juga bisa bikin kayak vignette atau ngatur pakai curve, itu juga bisa di Google Snapseed ini. Jadi bisa dibilang kalau mau yang gratis aja, teman-teman bisa coba awal pakai Google Snapseed aja cukup. Nggak perlu pakai aplikasi tambahan. Tapi kalau teman-teman mau mengotak-atik kayak warnanya, tone-nya, teman-teman bisa pakai aplikasi tambahan seperti Lightroom atau VSCO. Seperti itu. Ini ada beberapa pilihan aplikasi yang bisa teman-teman coba. Ada buat nambahin typography, buat ngedit di stories, biar fotonya tampak estetik gitu. Bisa juga buat ngedit video atau bisa juga buat bikin video di stories. Ada beberapa aplikasi untuk video. Misalkan teman-teman nggak suka motret doang nih, tapi pengennya ngerekam video. Nah, ada beberapa aplikasi yang bisa teman-teman coba. Kalau saya sih biasanya pakai InShot sama VN. Jadi mungkin lebih gampang ya, lebih sering dipakai. Teman-teman bisa milih di sini mau pakai over, light, atau split, bebas. Jadi bisa teman-teman tekan masing-masing. Lalu selanjutnya motret dengan smartphone, melatih kepekaan mata. Ini udah pernah saya jelaskan di beberapa materi webinar ya. Kenapa sih kok bisa bikin kita tuh peka sama subjek yang lewat, sama momen. Karena kita terbiasa motret. Jadi dengan kita terbiasa motret, secara nggak langsung mata kita tuh terlatih. Terlatih buat apa? Ketika ada momen lewat, kita udah siap tuh buat motret. Tapi kalau kita jarang motret, jarang pakai HP-nya buat dipotret, nanti pas ketika ada momen itu lewat, kita nggak aware tuh sama momen tersebut. Jadi biasanya momen itu lewat aja nggak pernah kita abadikan. Jadi sayang banget ya kalau kita punya kamera yang HP-nya tuh canggih ya, udah beberapa megapiksel tapi nggak dipakai buat motret, sayang banget. Jadi dengan kita semakin sering motret, kita bakal bisa melatih kepekaan mata. Nah, untuk melatih kepekaan mata itu pun kita juga belajar banyak ya. Kayak gitu mulai dari komposisinya, cahayanya datang dari mana, lalu subjeknya seperti apa, posenya seperti apa, gesturnya kayak gimana. Nanti dari kita udah peka mata kita, secara nggak langsung komposisi, cahaya, subjeknya udah di luar kepala. Jadi kita udah tahu tuh mana angle yang menarik, mana momen yang menarik untuk difoto, seperti itu. Ini bakal saya jelasin sedikit aja beberapa komposisi yang mungkin udah familiar teman-teman ya, kayak roll of third. Jadi ada beberapa satu bidang yang dibagi oleh dua garis horizontal dan dua garis vertikal. Umumnya mata kita tuh bakal tertuju ke titik potong antara garis vertikal dan garis horizontal yang ada di antara tengah-tengah ini, di titik yang sudah saya tandai ini, yang di lingkar-lingkar ini. Jadi mata kita itu biasanya lebih fokus dan lebih menarik perhatian saat subjeknya itu berada di titik tersebut. Jadi sebisa mungkin teman-teman kalau mau motret menggunakan HP,
coba deh sedikit belajar lah gimana cara menempatkan subjek maupun objeknya itu sesuai dengan rule of third ini. Jadi bisa di titik yang sebelah kanan, sebelah kiri, bagian bawah, atau yang sebelah bawah tapi yang sebelah kiri itu. Jadi coba deh, jangan cuma motret itu di tengah mulu atau di sebelah kanan terus, tapi coba diposisikan di titik-titik persimpangan garis horizontal maupun vertikal ini. Nanti hasilnya bakal lebih menarik. Ini pun saya ambil udah saya kira-kira dari awal karena emang lebih menarik kalau posisi subjeknya itu di titik persimpangan antara garis horizontal maupun garis vertikal tersebut. Itu bisa teman-teman coba sendiri ya di rumah. Lalu yang kedua ada komposisi simetri. Jadi membagi dua bagian yang hampir foto-foto seperti ini tuh kelihatan kalau teman-teman biasanya memotret foto air yang itu memetulkan bayangan kita. Jadi hampir sama ya, atas bawah, kanan kiri. Jadi kita bisa memakai komposisi ini buat motret misalkan arsitektur atau sana kok. Jadi misalkan nanti hasilnya tuh motretnya miring-miring, bisa dibenerin pakai aplikasi editing. Seperti itu yang saya sebutkan tadi. Jadi coba teman-teman praktekkan dulu. Ada gedung itu, cari titik tengahnya yang sama kanan kiri, kalau lurus atau enggaknya bisa dirapiin lagi nanti. Seperti itu. Lalu yang selanjutnya ada leading lens ya, kita atau objek yang kita tuju. Contohnya seperti ini. Ada garis dari tiang-tiangnya itu yang mengarahkan ke subjek. Itu sama garis-garis perpaduan atas maupun bawah tadi itu dari refleksinya itu. Ini bisa teman-teman coba juga. Misalkan motret orang lagi di jembatan atau orang lagi di persimpangan jalan seperti itu. Coba teman-teman cari deh, ada unsur garis misalkan dari tiang listrik atau dari kabel listrik atau dari pohon, itu bisa mengarahkan ke subjeknya seperti itu. Atau komposisi selanjutnya bisa kita fokus ke horizonnya. Horizon itu kayak gimana sih mas? Kayak gini contohnya. Nah, ada sebuah garis yang terletak di backgroundnya. Jadi kita rapihin tuh. Kan misalnya teman-teman kalau misalnya motret tuh sering miring-miring tuh. Misalkan kalau motret lagi di pantai, background pantai atau background pemandangan. Bener tuh subjeknya tuh lurus, tapi gambar pantai di belakang itu miring-miring. Nah, itu bisa jadi benerin biar lebih lurus, biar lebih rapi lah kalau dilihat. Jadi kita itu nggak miring-miring. Tapi ada kalanya horizon itu lebih bagus juga ketika miring ya. Jadi nggak perlu diperbaiki, harus lurus itu juga bagus. Nanti fleksibel ya, teman-teman bisa milih mau dilurusin atau mau dibikin miring. Kalau saya sih lebih prefer dilurusin aja, dirapikin biar tampak lebih simetri juga seperti itu. Lalu ada yang terakhir komposisi negative space, ini yaitu memanfaatkan ruang kosong yang ada di sekitar objeknya. Jadi objeknya itu lebih stunning ya, lebih fokus ke objeknya dan nggak ada gangguan kayak kabelnya atau ada burung lewat atau ada awan di sini. Jadi kita lebih fokus gitu tentang objek apa yang mau kita angkat seperti itu. Jadi biasanya foto-foto seperti ini bakal teman-teman lihat saat motret minimalis. Jadi kalau foto minimalis itu nggak banyak objek-objek yang mengganggu objek utamanya. Jadi misalkan saya motret kayu yang hindari dulu aja burungnya, atau ada kabelnya coba saya hindari agar tampilan atas itu seperti itu. Lalu apa yang udah bisa teman-teman lakukan setelah teman-teman mulai motret? Nah, kalau menurut saya boleh di sekitar teman-teman, misalkan adalah foto ketika Kampung Biru yang sekarang jadi objek wisata itu masih kumuh, masih belum ada catnya, masih lanjut lagi tahun 2018, 5 tahun kemudian ternyata sudah berubah. Nah, jadi bagi kita tuh yang terjadi di sekitar kita. Kita tuh bisa merekam perubahan itu, bahwa perubahan tuh menarik ya, menarik bagi kita karena kita tahu, kita udah mengalami kalau sebelumnya tuh tempat
dari foto, tapi setelah kita motret 5 tahun kemudian ternyata tempat ini tuh warna lebih instagramable misalkan kayak gitu. Jadi dengan kita merekam perubahan di sekitar kita, kita jadi apa ya? Jadi kayak semacam jadi saksi hidup lah perubahan yang ada di sekitar kita. Ini juga contoh ketika saya motret di sebelah kiri tahun 2017, lalu 4 tahun kemudian ternyata areanya tuh udah dipagerin ya, udah beda sama yang awal saya motret. Terus kereta apinya juga udah beda logonya, terus di bagian belakang stasiunnya juga udah mulai dibangun stasiun baru seperti itu. Jadi dengan kita merekam perubahan, kita tahu, oh ternyata tuh dulu tuh kayak gini ya. Jadi kayak kita tuh kayak punya arsipnya gitu. Wah, alhamdulillah dulu kita pernah motret sebelum direhabilitasi atau sebelum direhab, sebelum direnov seperti itu. Jadi kayak jadi arsip tersendiri buat kita sebagai fotografer. Nah, sebagai fotografer sendiri pasti ada tantangan-tantangan yang bakal kita lalui ya teman-teman. Tantangan di sini lebih ke apa ya? Tantangan yang mungkin fokusnya itu ke teman-teman sendiri nanti saat teman-teman berkreasi menggunakan foto, menggunakan kamera tersebut untuk motret seperti itu. Bukan tantangan yang di luar dari cakupan teman-teman. Misalkan tantangan dari orang luar yang syirik atau nyinyir terhadap karya kita itu bukan ya, tapi lebih ke tantangan untuk diri kita sendiri dulu aja. Jadi kalau saya sendiri sih lebih ke apa ya? Men-challenge diri sendiri tuh buat aktif berkarya, konsisten, sering motret. Lalu gimana sih caranya tampil beda di Instagram misalkan atau di sosial media agar foto-foto yang saya bagikan itu lebih menarik atau pesan yang tersampaikan dengan baik seperti itu. Bisa dimulai dengan ide ya. Jadi teman-teman bisa dimulai dengan maunya motret apa sih? Pengen motret apa sih? Pengen nyampaikan pesan apa sih? Nah, bisa dimulai dengan ide. Misalkan teman-teman pengen motret kehidupan sehari-hari atau pengen motret saat lagi traveling gitu. Nah, dimulai aja nggak apa-apa. Jadi dimulai dari ide tersebut, nanti bisa dikembangin tuh. Bisa kita kembangkan saat kita memulai untuk menyampaikan pesan yang apa yang mau disampaikan. Misalkan ini saya buat contoh, saya mau menyampaikan ide saya tuh saya pengen di kala pandemi ini tuh orang-orang tuh fokus untuk di rumah aja, jadi nggak perlu kemana-mana. Kita hanya fokus buat mencari. Kita selama ini fokus buat nyari gimana sih wisata yang keren tuh di mana, tempat yang buat healing yang baik itu di mana. Tapi padahal sebenarnya tempat-tempat yang kita anggap rumah itu ada di sekitar kita. Itu ide saya ya. Lalu saya kembangkan, lalu sebuah cerita seperti ini. Jadi saya buat cerita kalau kita tuh mencari rumah udah nyari di darat, terus di laut, di udara. Selama ini kita bepergian, berwisata. Tapi apa kenyataannya? Pada akhirnya kita semua pulang ke rumah, bertemu orang-orang di rumah, bertemu keluarga. Itu yang ingin saya sampaikan melalui cerita ini. Jadi saya buat tadi covernya Finding New Home, lalu saya bikin kompilasi dari perjalanan ketika saya traveling sampai akhirnya saya pulang di bawahnya itu. Jadi ada ilustrasi orang lagi pulang di halte busway, lalu ada perahu yang pulang saat matahari terbenam dan temaramnya stasiun saat malam hari. Jadi menggambarkan saat suasana itu lagi pulang gitu. Jadi saya mau menyampaikan cerita seperti itu. Nah, teman-teman bisa ngembangin itu di rumah. Pengennya tuh mau ngembangin cerita apa sih? Apa hanya sekedar pengen nampilin kalau foto saya bagus aja atau pengen mau nampilin pesannya juga, bebas, monggo teman-teman bisa berkreasi nanti di rumah. Misalkan teman-teman mau berkreasi hobi teman-teman selama pandemi atau potret kehidupan selama pandemi seperti itu. Nanti bisa teman-teman kreasikan sendiri. Lalu yang ketiga, challenge-nya itu lebih ke apa ya? Lebih ke editingnya ya. Jadi teman-teman udah motret, udah punya ceritanya, udah punya idenya. Ya, gimana caranya agar editan itu lebih bagus ya, lebih bagus, lebih keren, dan orang tuh tertarik gitu, mau ngelihat foto kita. Jadi nggak cuma dari pesannya juga, tapi dari visualnya. Teman-teman bisa berkreasi, entah mau di kolase seperti ini, atau mau bikin foto tunggal, atau bikin multiple post, bebas. Kalau saya sih biasanya, misalkan mau bikin foto yang bercerita, saya biasanya pakai foto kolase seperti ini, atau pakai foto multiple post di Instagram. Tapi kalau cuma ceritanya itu hanya di caption, biasanya saya cuma pakai foto tunggal aja di single image di Instagram, lalu saya kembangin ceritanya melalui caption seperti itu. Jadi bebas, kalau yang terkait ini bisa
dikreasikan sendiri menurut kemampuan masing-masing teman-teman di rumah. Lalu kalau udah ngedit ya, misalkan udah bagus gitu, kayak ada yang kurang gitu apa ya? Mungkin teman-teman mungkin lebih kreatif lagi gitu ya. Ada tantangan gimana sih caranya tampil beda di Instagram, gimana caranya kita tampil beda di sosial media. Jadi di antara sebanyaknya foto-foto yang senada, misalkan kita upload foto flat lay ya, terus teman-teman yang lain juga motret yang sama. Nah, gimana sih caranya kita bisa bikin foto itu yang berbeda? Coba kita cari inspirasi dulu lah di luar, misalkan di Pinterest, di Google, atau di Twitter, atau di Behance. Kita cari inspirasi, kita pakai teori ATM bisa, tapi jangan lupa dimodif ya, jangan sampai kita bikin ATM tapi nggak ngubah gitu. Kita cari yang apa sih yang bisa membedakan foto ini terlihat menarik, kita coba tiru, kita coba modifikasi sedikit-sedikit, lalu kita terapkan di akun kita, misalkan saat diupload di Instagram atau di sosial media lainnya. Ini salah satu contoh ketika saya mencoba menerapkan foto flat lay yang saya terinspirasi itu dari Pinterest ya. Jadi saya ambil foto di Pinterest, lalu saya coba terapkan, saya ubah dikit-dikit gitu. Jadi biar gak sama plek kayak gitu. Jadi ini konteksnya itu apa flat lay OOTD saat pandemi seperti itu. Jadi saya ingin nampilin kalau lagi pandemi itu saya OOTD-nya seperti ini, seperti itu. Jadi kalau terkait kreativitas, teman-teman bisa gali lagi tuh. Teman-teman bisa nyari banyak referensi, teman-teman bisa nyari bisa dikombine antara referensi A, referensi B, referensi C, digabungin jadi satu, dibikin yang beda. Tapi jangan sampai plek ya, jangan sampai sama. Coba di otak-atik gitu. Misalkan angle-nya dibikin beda atau objeknya dibikin beda seperti itu. Alangkah lebih baiknya kalau emang teman-teman terinspirasi dari suatu objek atau suatu foto milik orang lain, bisa juga dikasih kredit lah atau dikasih sumbernya inspirasi dari mana. Itu buat apa ya, kayak etika di dunia fotografi. Jadi kita bisa menghormati sumber atau inspirasi kita. Seperti itu. Lalu selanjutnya platform. Kalau platform ini pasti nggak jauh-jauh dari ya kalau nggak Instagram, Facebook, Twitter, atau yang terbaru TikTok ya. Tapi mungkin kalau TikTok tuh lebih ke video. Mungkin kalau teman-teman yang lebih fokusnya ke foto bisa memulai dari Instagram. Nah, dari Instagram ini gimana cara kita bisa bisa mengembangkan atau membagikan foto-foto kita? Ya udah kita coba bagiin misalkan selama seminggu tiga kali deh upload. Lalu kita mampir ke akun orang lain, kita berkomentar, berinteraksi, kita mempelajari algoritmanya seperti apa sih, atau fitur-fiturnya seperti apa, fitur stories atau IGTV, Instagram Reels yang lagi booming sekarang. Kita manfaatkan betul fiturnya, lalu kita pakai buat membagikan hasil karya kita. Jadi bisa dibilang platform ini sebagai wadah ya buat kita itu membagikan hasil karya foto kita agar orang-orang tuh tahu kalau ini loh foto kita, ini loh foto saya bikin foto tuh genrenya tuh street, saya suka foto traveling, ini loh teman-teman. Nah, tapi agar kita tuh bisa berkembang lebih baik, jangan lupa buat berinteraksi ya teman-teman. Jadi nggak cuma sekedar upload foto, kita juga berinteraksi, karena pada akhirnya sosial media itu adalah tempat buat bersosialisasi ya. Jadi nggak cuma buat upload aja, tapi kita juga berinteraksi ke sesama pengguna. Nah, berinteraksi ke sesama pengguna yang lain yang juga jadi konten kreator di platform ini, seperti itu. Jadi teman-teman bebas ya, mau pakai Instagram bisa, Facebook bisa, cuma umumnya biasanya kalau buat foto-foto visual tuh lebih nyaman di Instagram, karena selain fiturnya lengkap, lalu komunitasnya banyak, teman-teman juga bebas mau nyari inspirasi di Instagram. Jadi mungkin saran saya lebih fokus di Instagram aja. Kalau mau yang lebih expert lagi atau ke video, bisa coba bikin kayak konten-konten di Reel atau di IGTV. Udah lengkap lah teman-teman. Teman-teman motor pakai HP, ngedit di HP, upload langsung ke Instagram. Lebih cepat, lebih nyaman lah dibandingkan kita motret di kamera digital atau kamera DSLR yang membutuhkan waktu buat mindahin data dulu buat diupload ke Instagram, seperti itu. Udah tahu tantangannya seperti apa. Sekarang udah waktunya kita motret. Bisa dibilang kita harus lebih sering motret gitu. Jadi nggak cuma sekedar tahu teorinya, tapi kita juga praktekin tuh, entah komposisinya atau dari ngambil cahayanya, ngambil objeknya, terus gimana cara ngatur angle-nya biar fotonya tuh bagus.
mulai deh dari sekitar kita keluar rumah atau datang ke taman gitu, kita motret apa yang ada di sana. Nanti dari situ tuh kita terbiasa kan, udah terbiasa motret, kita tahu komposisinya apa, tahu momen yang mana yang menarik. Dari situ nanti kita bakal lebih apa ya, lebih nyaman lah buat ngeditnya. Jadi ketika kita udah punya foto yang banyak, nah udah waktunya kita mau apa ngedit fotonya tuh udah tahu tuh, oh nanti ini fotoku mau aku bikin black and white, oh nanti fotonya mau aku bikin pakai warna yang agak warm gitu, atau oh atau mau aku tambahin typografi gitu biar lebih menarik gitu, biar orang tertarik. Nah jadi teman-teman setelah banyak motret terus ngeditnya udah sering, nanti bakal terbiasa tuh, udah tahu lah polanya, kita udah punya pola gitu. Jadi mau motret apa, ngeditnya seperti apa, udah tahu. Misalkan kita mau motret OOTD, oh ntar OOTD-nya mau coba aku tambahin teks lah biar keren gitu, atau OOTD-nya mau aku bikin warnanya agak kecoklatan atau agak merah gitu biar lebih estetik kayak gitu. Jadi itu bebas ya teman-teman, mau bisa kreasikan nanti saat proses editing. Yang terpenting adalah kita sering motret, sering ngedit, sering ngotak-atik foto kita agar kita terbiasa. Jadi kita udah terbiasa motret, kita udah peka gitu sama momen yang datang, kita udah tahu mana angle yang bagus, mana subjek yang menarik. Dengan itu kita udah nyaman lah mau menentuin sebenarnya saya tuh mau motret apa sih? Saya tuh lebih suka ke genre yang mana sih, seperti itu. Jadi teman-teman nanti udah tahu tuh kalau udah sering motret, oh ternyata tuh saya lebih suka motret black and white, saya lebih suka motret seri fotografi. Jadi nanti udah bisa terarah gitu, teman-teman mau motret apa, ngeditnya seperti apa, udah tahu seperti itu. Nah dari sekian banyak tips yang ada di internet atau teman-teman udah pada tahu, saya mau bagiin beberapa tips yang mungkin ini bagi teman-teman yang baru mulai atau mungkin teman-teman yang belum pernah dengar, bisa dicoba nanti ya di rumah. Jadi ketika kita motret, coba deh teman-teman mulai mengaktifkan fitur grid. Jadi ini nyambungin tadi itu sama yang rule of third tadi itu. Jadi nanti ketika kita motret itu kita bisa fokus tuh, objeknya mau diketengahin aja atau mau difokusin ke rule of third atau mau di mana, bisa teman-teman bisa teman-teman bayangin lah dengan adanya fitur grid ini. Tapi kalau teman-teman nggak ngerti fitur grid, jadi teman-teman harus sering motret agar tahu subjek tuh posisinya di mana sih biar pas tuh sama titik potongan antara garis horizontal maupun garis vertikal. Tapi dengan adanya fitur grid ini, teman-teman bisa terbantu tuh saat motret. Jadi kita bisa lebih gampang menempatkan objeknya mau yang di atas atau di bawah atau di tengah, seperti itu. Jadi sebisa mungkin nanti kalau motret, coba diaktifin lagi fitur gridnya. Ini mungkin basic banget ini bagi teman-teman. Lalu yang kedua, kalau misalkan teman-teman HP-nya itu masih yang belum ada fitur zoom yang bagus, jangan dipaksain ya teman-teman buat motret foto-foto yang jarak jauh gitu, atau foto-foto yang butuhkan zoom gitu. Jadi sebisa mungkin kita yang mendekat ke objeknya, jangan kita ngezoom pakai HP yang ternyata nggak mumpuni buat di zoom. Hasilnya apa? Pecah, hasilnya blur atau noise seperti ini. Jadi kalau emang fotonya nggak mampu buat motret zoom, jangan dipaksain ya. Lebih baik kita cari objek lain atau kita mendekat ke objeknya, seperti itu. Atau saran yang kedua, bisa juga beli HP baru yang fitur zoom-nya itu mumpuni. Tapi itu juga menyesuaikan budget teman-teman ya. Misalkan nanti emang nggak ada budget, biasanya cuma pakai HP yang zoom-nya terbatas, ya udah kita cari objek yang lain aja, nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting ketika nanti udah tahu fiturnya, udah tahu kekurangannya, jangan sampai kita maksain gitu. Jadi hasilnya nggak maksimal. Lalu tips yang selanjutnya, saat kita motret tuh usahakan ya teman-teman, motret tuh jangan cuma 1-2 kali ya. Jadi motret tuh yang banyak sekaligus. Keuntungannya apa kalau motret tuh banyak sekaligus? Jadi kita tuh tahu mana foto yang ternyata bagus ya. Selama ini saya tuh motret banyak, ternyata pas udah kita lihat saat di galeri itu, oh ternyata ada tuh foto yang bagus buat diedit, ada foto yang bagus buat di-upload ke Instagram misalkan gitu. Karena kita nggak tahu ya momen tuh kapan berakhir, momen tuh kapan hilang. Jadi sebisa mungkin saat kita berada dihadapkan dengan sebuah momen, ambillah foto yang banyak. Atau misalkan saat lagi berlibur, saat lagi matahari terbenam, saat lagi motret street di jalan, ketika ada momen menarik,
ambil foto yang banyak. Jangan sedikit-sedikit, jangan setengah-setengah. Sayang banget nanti. Kan sekarang udah banyak tuh HP-HP yang udah punya fitur burst atau fitur mengambil foto yang banyak itu sekali foto. Manfaatin aja, coba nanti dipraktekin saat lagi traveling atau lagi di rumah atau lagi motret subjek yang menarik, foto yang banyak. Nanti pastinya kita bisa milih tuh. Oh, ternyata ada satu foto nih yang bagus. Akhirnya diupload di Instagram. Tapi kalau kita cuma motret cuma satu, dua, dan ternyata hasilnya nggak memuaskan, kan sayang banget nanti ujung-ujungnya nggak diupload juga ke Instagram. Ujung-ujungnya cuma numpuk di galeri seperti itu. Jadi teman-teman manfaatkan betul waktu saat motret di tempat wisata atau di sekitar kita buat motret yang banyak seperti itu. Lalu untuk pro tipsnya, nanti teman-teman kalau emang udah jago ya, udah jago motret, udah terbiasa motret, udah tahu komposisi, angle-nya, lalu tahu apa yang mau difoto, udah pinter bikin cerita, udah pinter nyampain pesan. Nah, jangan puas dulu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman manfaatkan betul untuk belajar terus ya. Jadi kita nggak cuma belajar di Instagram, belajar dari Google, dari YouTube, tapi coba sih belajar ke fotografer yang lebih canggih, yang lebih jago. Misalkan kita ikut webinar, ikut workshop berbayar, ikut pameran, nggak apa, ikut aja. Atau yang paling mudah, ikut lomba foto di Instagram. Jadi kita tuh tahu sejauh mana sih kemampuan kita selama ini motret, apakah foto-foto kita tuh bisa menarik perhatian juri atau menarik perhatian fotografer yang udah pro seperti itu. Jadi nggak cuma motret buat diupload di Instagram, kita juga bisa mengembangkan kemampuan kita buat ikut kayak webinar, pameran, atau beli buku foto buat belajar lagi gitu. Seperti misalkan beli buku foto, foto street, foto human interest, atau foto-foto portrait seperti itu. Jadi kita nggak cuma melulu dari Instagram aja, tapi juga dari buku dan dari workshop atau seminar di luar seperti itu. Lalu yang kedua, kita tuh selama ini motret untuk siapa sih? Apakah selama ini kita motret buat audiens aja? Pernah nggak sih kebayang teman-teman kalau kita tuh selama ini motret tuh buat nyenengin diri sendiri? Kenapa nggak kita coba buat nyetakin hasil foto kita? Jadi kita kumpulin foto-foto yang menurut kita menarik, lalu kita cetak seperti kayak ini nih, seperti foto yang saya tampilkan di layar ini. Ini saya cetak dalam bentuk foto Polaroid atau foto-foto square. Jadi apa ya, kayak jadi healing gitu, bahwa saya tuh sebenarnya motret buat siapa sih? Apa cuma buat pemuas audiens aja, atau ternyata bisa juga buat ngebanggain diri sendiri. Jadi kita tuh buat, oh ternyata foto saya tuh bagus ya, oh ternyata tuh selama ini saya tuh motret kurangnya di A, di B, di C. Jadi kita tuh nggak cuma fokus di upload di Instagram, tapi juga buat memuaskan diri kita sendiri. Jadi bisa kita cetak foto kita, lalu kita tempel di tembok. Jadi buat apa ya? Kayak buat refleksi lah. Oh ternyata saya sudah sejauh ini motret. Saya udah motret sebanyak ini. Ternyata foto-foto saya sudah sebagus ini. Misalkan seperti itu. Oh ternyata foto-foto saya tuh perlu diimprove lagi ternyata kok masih kurang ya di warnanya, di cahayanya, di angle-nya. Dengan kita mencetak foto ini, kita bisa mengkoreksi lah setidaknya. Ternyata foto kita tuh selama ini masih kurang, masih perlu diimprove seperti itu. Jadi nggak cuma buat upload tuh buat audiens aja, buat orang lain aja, tapi juga buat diri sendiri. Seperti itu. Lalu tips yang selanjutnya, cobalah kita bikin karya gitu. Kita nggak cuma sekedar upload foto, kita nggak cuma sekedar berinteraksi di Instagram, habis itu udah nggak ngapa-ngapain, udah upload udah nggak ngapa-ngapain. Tapi coba deh teman-teman, misalkan bikin goal ya, bikin tantangan sendiri. Coba, aku pengen sih nanti foto-fotoku tuh dicetak ke buku. Nah ini seperti yang saya contohkan ini, di tahun 2015 tuh saya beli buku fotografer di Jakarta ya. Jadi saya beli bukunya, lalu saya kayak pengen suatu saat gitu, pengen bikin buku foto gitu. Cuma setelah saya pikir-pikir, ternyata buku foto itu butuh apa ya? Butuh waktu, butuh biaya lebih. Hingga akhirnya di tahun 2020 saya mutusin buat bikin e-book foto. Jadi saya beraniin diri sendiri lah buat men-challenge diri sendiri. Coba saya bikin e-book tentang fotografi. Saya berkolaborasi dengan Instagramer lain.
lalu saya coba jual ke umum gitu. Nah, hasilnya yang meskipun ada yang beli ya alhamdulillah, saya puas gitu. Saya bisa bikin karya yang ternyata teman-teman tuh mengakui gitu bahwa Helga tuh ternyata bisa moto juga, hasil foto tuh diakui meskipun hasil foto-foto saya itu cuma pakai HP. Atau juga bisa loh dibikin foto, dicetak ke buku meskipun buku itu cuma buku digital. Atau teman-teman misalkan mau bikin foto-foto yang nanti mau dijual gitu, bisa dicoba dijual di situs-situs seperti Shutterstock atau 2020 atau Getty Image yang nantinya teman-teman bakal dapat royalti dari hasil penjualan foto, entah itu cuma berapa, antara cuma $0,5 atau $1, itu tergantung masing-masing websitenya. Saya juga beberapa kali menggunakan jasa seperti Shutterstock dan 2020 itu buat diupload lah foto-foto saya buat dijual gitu. Jadi saya dapat royalti, ya lumayan lah meskipun hasilnya nggak banyak, tapi kan apa ya, jadi tangan tersendiri gitu bahwa foto kita tuh ternyata banyak peminatnya gitu, ada yang beli gitu, jadi kayak bangga gitu. Meskipun harganya tuh murah, cuma $1, $2, yang penting kan udah ada yang beli, ada yang tertarik kayak gitu. Jadi teman-teman kalau udah jago, udah motret, coba deh teman-teman nanti buka Shutterstock atau Getty Image atau 2020 atau terserah, atau Karya Karsa yang ada di Indonesia tuh, coba teman-teman jual foto teman-teman, kasih harga yang mungkin realistis lah, atau digital download gitu, nanti bisa teman-teman lihat tuh hasilnya selama 1 bulan 2 bulan. Tapi jangan lupa promosi ya, dan jangan cuma diupload aja tapi nggak promosi. Jadi setelah diupload coba dipromosikan ke Instagram atau ke sosial media lainnya. Jadi sebagai apa ya, sebagai milestone lah buat kita selama ini tuh motret gak cuma buat di Instagram aja, gak cuma buat cari like, gak cuma buat cari komen yang banyak, gak cuma cari apa ya, apresiasi yang gratisan aja, tapi kita tuh bisa menghasilkan dari karya kita, entah itu melalui buku foto atau dijual seperti itu. Bahkan ada beberapa teman saya di Jakarta tuh hasil foto-foto itu dibeli sama brand-brand untuk diupload di Instagram. Jadi mereka bekerjasama dengan brand, hasil foto itu dibeli gitu, dibeli satuan, bisa mulai dari 1 juta atau 2 juta, itu lumayan tuh. Dari foto bisa dibilang terciptanya nggak cepet ya, butuh proses lah. Dari awal teman-teman belajar motret, terus terbiasa motret, belajar komposisi, sering ikut seminar, sampai akhirnya teman-teman tahu dan yakin buat bikin buku foto atau digital download seperti ini. Nah, pada akhirnya mobile fotografi adalah soal kebiasaan. Kayak gimana tuh Kak? Jadi seberapa sering kita motret, seberapa sering kita keluar buat nyari momen, buat nyari subjek yang menarik, seberapa sering kita motret, nanti kita bakal terbiasa untuk tahu, kita jadi tahu tuh mana sih momen yang menarik, mana angle yang pas buat dipotret, mana angle yang sekiranya cocok dipotret saat pagi hari, saat sore hari, mana objek-objek yang menurut kita tuh ternyata bagusnya tuh objeknya tuh harusnya di tengah, di kanan, di kiri, seperti itu. Itu dengan apa? Dengan terbiasa motret. Kalau kita nggak jarang motret, kalau kita pengen foto yang bagus, itu sepertinya kayak apa ya, kayak mustahil gitu. Mungkin kita bisa meniru kali ya di Google, di Pinterest gitu, kita niru ATM. Tapi kalau kita cuma mengandalkan hanya hasil tiruan, tapi tanpa kita motret sering gitu, itu kayak mustahil gitu kita bisa bikin foto yang bagus, foto yang menarik banyak orang. Jadi pada akhirnya kebiasaan kita tuh bakal berdampak sama kebisaan kita. Jadi kita tuh bisa karena terbiasa motret gitu. Jadi teman-teman yang masih baru awal atau udah belum sering motret, coba deh setelah webinar ini teman-teman sering motret ya, minimal seminggu sekali lah kita luangkan waktu buat motret 1 jam 2 jam, kita asah kemampuan kita asah coba men-challenge diri kita, sudah sejauh mana sih kemampuan kita buat motret, apakah udah bagus. Misalkan teman-teman masih ragu, boleh minta saran ke audiens teman-teman atau ke teman-teman lain, gimana hasil fotoku udah bagus apa belum, apa yang kurang. Jangan sungkan lah buat meminta pendapat ke orang lain, jangan malu buat dikritik gitu, jangan sedih saat kita tuh dinyinyirin, dikritik, karena itu bisa jadi apa ya, bisa jadi hal yang membangun buat kita.
karena kita udah terbiasa, kita udah tahu, biasakanlah lah buat motret. Jangan sampai kamera HP itu nganggur gitu, nggak dipakai buat motret. Atau setidaknya paling gampangnya tuh teman-teman jangan lupa ngupload ya di Instagram. Jadi hasil foto yang banyak agar apa? Agar kita tahu sejauh mana sih hasil foto kita selama ini udah teman-teman suka apa enggak, bagus apa enggak, seperti itu. Jadi kalau kita nggak suka diupload, gimana kita tahu hasil foto kita tuh udah bagus apa enggak. Jadi sebisa mungkin nggak usah terlalu banyak mikir, kita fokus aja potret apa yang kita sukai dan ting just shoot. Jadi kita foto aja dulu, nggak usah mikir yang aneh-aneh, nggak usah mikir tekniknya seperti apa, teorinya seperti apa. Udah kita motret dari apa yang kita sukai, apa yang ada di sekitar kita manfaatkan betul untuk memotret. Semakin sering motret, semakin kita terbiasa dan kita biasa. Seperti itu. Jadi menurut saya mau fotografi adalah soal kebiasaan. Oke, mungkin sekian dari saya. Monggo kalau mau diskusi atau bertanya, saya kembalikan ke moderator. Oke Mas, materi yang sangat menarik Mas. Mungkin di sini ada salah satu pertanyaan dari peserta Zoom. Itu terkait soal Mas. Dia bertanya soal human interest. Jadi dia bertanya, mungkin Mas Hilga bisa berbagi pengalaman ketika mengambil foto human interest, misal di tempat-tempat keramaian, apakah harus izin sebelum motret, atau jika kita izin dahulu, takutnya ekspresi atau momen tidak dapat ataupun kurang natural. Jadi dia itu bertanya soal human interest. Foto human. Oke, siap. Wah, ada petasan tuh Mas. Oke, jadi kalau misalkan kayak human interest di street fotografi itu pakai izin nggak sih Mas? Kalau saya sendiri sih, saya kembali ke pakem ya Mas ya. Tadi Mas apa Mbak Yana ya? Jadi Mas Isra, kalau saya sendiri sih lebih ke pakemnya street fotografi. Street fotografi itu kan nggak ini ya, nggak di konsep ya. Jadi lebih kebanyakan candid, unpost, nggak di konsep. Jadi hampir bisa dibilang tuh saya jarang buat minta izin. Kalaupun nanti hasilnya itu ngeblur atau apa nggak bagus, itu kalau di awal tuh masih wajar ya Mas Isra. Jadi ketika saya motret di awal pun hasilnya ya jelek, ya objeknya itu gerak-gerak, nggak senyum, malah ada yang marah. Nah, solusinya gimana ya Mas Isra? Sering motret ke jalan, sering motret orang-orang yang Mas Isra temui di jalan. Kalau Mas Isra malu buat motret, ngajak temen, jangan sendirian. Jadi biasanya tuh kalau saya biasanya malu, saya tuh biasanya ngajak temen. Apa kayak biar ada temennya gitu. Ketika kita motret nggak canggung, nggak grogi, nggak kagok gitu. Karena motret pakai HP itu, apalagi kalau di street fotografi itu ya, itu bisa dibilang memudahkan kita. Jadi orang tuh nggak merasa terintimidasi. Apalagi kalau kita motretnya pakai HP, HP-nya kecil gitu, orang tuh nyaman saat difoto. Meskipun pada akhirnya ada beberapa orang itu yang kayak risih gitu. Itu kalau udah kejadian seperti itu, Mas Isa tuh jangan maksain ya. Misalkan orangnya tuh risih nggak mau difoto, udah pindah aja nyari objek yang lain. Masih banyak kok di luar sana tuh objek-objek yang bisa Mas Isra foto. Jadi kalau bisa dibilang, Mas mau izin dulu apa enggak sih? Boleh, silakan. Mas Isra enaknya gimana? Kalau Mas Isra enaknya itu minta izin dulu, monggo, enggak apa-apa. Tapi kalau saya sendiri saat motret, saya lebih seneng nggak pakai izin. Saya lebih seneng pakai candid. Seperti itu. Nanti terkait kemampuannya hasilnya seperti apa, blur atau enggak, itu bakal berproses lah Mas Isra. Nanti kalau Mas Isra terbiasa motret human interest di jalan, bakal tahu kok gesturnya seperti apa yang menarik, orangnya tuh kayak gimana biar gak blur seperti itu. Nanti bisa Mas Isra coba praktekkan sendiri di rumah. Semoga membantu ya Mas. Mungkin saya sendiri ada pertanyaan Mas Helga. Kalau Mas Helga sering motret itu kan sekarang kalau smartphone sudah ada fitur apalagi tuh kalau kayak DSLR gitu yang manual. Apakah kalau Mas motret itu sering pakai fitur gitu atau Fitur manual ya Mas? Iya Mas, kalau saya sendiri jujur emang kalau motret pakai HP ya. Kenapa sih kok pakai HP Mas Helga? Pertama karena fleksibel gitu. Bentuknya kecil, gampang digenggam, ketika ada momen langsung saja jepret. Mas Helga juga pakai nggak sih kayak ISO, shutter speed? Bisa dibilang jarang Mas ya. Jadi saya sendiri sih lebih apa ya, kayak motretnya tuh cuma ngatur fokusnya aja terus saya jepret kayak gitu.
Karena kalau sebenarnya kalau emang mau fokus ke ISO, shutter speed, ya meskipun sekarang udah banyak HP yang udah canggih ya kenapa nggak pakai kamera yang gede sekalian gitu? Kenapa kok malah pakai HP kalau memang mau yang lebih bagus? Nah, jadi kalau saya sendiri lebih prefernya ya udah, ketika ada momen saya cuma fokus ke locknya, ngelock fokusnya aja, lalu saya jepret seperti itu. Jadi gimana caranya agar momen tuh nggak hilang gitu. Ketika ada momen datang saya foto dulu aja. Masalah yang editnya belakangan. Karena kalau nanti pun ketika Mas Anwar juga udah terbiasa ya, udah terbiasa tahu gitu mana angle yang pas, ntar bakal tahu kok, oh ini nih orangnya bakal lewat sini ntar nih, oh ntar bayangannya kayak gini, bagusnya kayak gini, angle-nya kayak gini, cahayanya bagusnya kayak gini, ntar kayak itu terbiasa ntar Mas. Itu karena apa? Karena Mas sudah terbiasa. Tapi kalau Masnya masih baru mulai, terus ngotak-atik manual itu masih wajar Mas. Jadi nanti dengan seiring berjalannya waktu, ketika Mas Anwar udah sering motret, ntar bakal tahu sendiri kok harus pakai fitur yang mana, harus pakai angle yang mana, ntar bakal tahu sendiri. Dan itu bakal tahu kalau Masnya sering motret. Kalau Masnya jarang motret, bakal susah Mas. Meskipun udah fiturnya canggih ya, udah zoomnya gede, udah ISO-nya bagus, megapikselnya tinggi, tapi kalau emang jarang motret, ntar bakal kagok tuh. Ini gimana ya, harusnya apa diatur angle-nya dulu atau gimana, ntar bakal kagok, bakal apa masih kaku lah gitu. Tapi kalau udah terbiasa, bakal tahu lah polanya seperti apa. Ada lagi pertanyaan Mas di kolom chat dari Iya. Rahmi Nurul. Dia itu nanya, permisi kami bertanya, dalam melakukan aktivitas motret di outdoor, bagaimana cara agar ketika kita memotret kita bisa lebih memfokuskan subjek daripada backgroundnya Mas. Jadi Oke. kayak Tadi itu Mbak Rahmi pakai fitur yang AE atau AF Lock itu tadi itu. Jadi Mbak Rahminya itu ketika motret di keramaian, terus mau fokus ke objek tertentu, misalkan orang gitu di tengah-tengah background gitu, tinggal di tap aja, di tap di layar HP-nya, terus di tap agak lama sampai keluar logo kunci. Jadi nanti kalau udah keluar logo kunci, udah mulai dipotret, nanti nggak bakal ganggu tuh, bakal fokusnya cuma ke objeknya itu aja. Jadi coba nanti dicek di HP-nya ada fitur AE AF Lock nggak? Harusnya kalau HP-HP zaman sekarang udah pada ada kok Mas itu fitur-fitur auto exposure sama auto focus lock. Jadi nanti ketika udah motret, udah di lock gitu biasanya nggak bakal ngeblur, nggak bakal noise seperti itu. Nanti kalau Mbak Rahminya mau coba, monggo bisa dicoba aja nanti pakai fitur AE sama AF Lock. Pokoknya sebelum motret tuh jangan buru-buru ya, jangan takut apa objeknya kabur atau apa, fokus aja dulu, fokus di tap pelan-pelan, udah muncul logo kunci dijepret kayak gitu. Jangan sampai kita belum fokusin udah di foto-foto aja, ntar hasil ngeblur, nggak fokus. Apalagi kalau kita motret ini nih lagi motret foto bareng gitu, belum difokusin udah dipotret aja, ntar hasilnya ngeblur nanti hasilnya. Itu mungkin udah canggih ya sekarang, apalagi HP-HP yang zaman sekarang tuh udah ada fitur tanpa kita ngetap lama udah otomatis ngelock, udah tinggal tap sekali tek gitu udah bakal bagus hasilnya. Nanti misalkan nanti kurang bagus bisa Mbak Rahmi sempurnain di saat ngedit pakai aplikasi tambahan. Misalkan fotonya ngeblur, Mbak Rahmi bisa tambahin sharpennya dinaikin biar lebih tajam. Atau Mas ini kok pecah ya, coba Mbak Rahmi tambahin grain biar lebih lebih dramatis gitu. Atau bisa di otak-atik brightness-nya atau saturasinya di masalah editing gitu seperti itu. Jadi kalau nanti mau motretnya kurang maksimal bisa disempurnakan lewat aplikasi editing. Jadi potret dulu aja nggak apa-apa. Masalah nanti jelek enggaknya bisa diperbaiki kok lewat aplikasi editing. Seperti itu Mbak Rahmi, semoga membantu. Selanjutnya ada pertanyaan dari Mas Fahrul. Nanya soal jam-jam terbaik untuk motret. Kalau belajar dari pengalamannya Mas Helga, mungkin ada tips-tipsnya jam segini lebih baik daripada jam segini. Oke, kalau case-nya ini ngomongin soal foto kayak semacam street fotografi gitu, yang dia memakai cahaya alami, itu saran saya pagi hari. Biasanya kalau saya motret tuh dari jam 6 sampai maksimal jam 8. Itu pas cahaya matahari masih miring-miring tuh, jadi cahayanya tuh nggak dari atas banget. Kalau dia ngemantulin bayangan tuh nggak langsung hard gitu. Jadi kalau misalkan masih pagi kayak jam 6 sampai jam 8 tuh cahayanya tuh masih miring-miring, bisa dibilang tuh kayak golden hour-nya lah kalau pagi-pagi. Atau kalau mau sore hari bisa dari jam 4 sampai jam 5. Kalau jam 3 kayaknya masih panas deh. Karena jujur kalau misalkan case-nya tuh kayak foto di street fotografi, kita juga
nggak melulu fokus sama cahaya, tapi juga kita fokus sama diri kita sendiri ya. Tapi jangan sampai kita tuh motret pas tengah siang bolong, terus panas-panas, terus bikin kita tuh keringetan, terus sampai sakit gitu demi foto yang bagus. Tapi kita juga perhatiin sama diri kita sendiri. Misalkan kalau mau motret street fotografi, Mas Fahrulnya pakai topi atau pakai baju yang nyaman dipakai. Jadi kita tuh motret senyaman mungkin ya. Gak cuma motret itu bagus, tapi kita tuh nyaman motretnya. Misalkan kalau mau motret itu jangan pakai sepatu lah, pakai sandal jepit gitu. Atau kita berbaur sama orang-orang yang ada di sekitar. Jadi nggak cuma faktor cahaya, tapi juga faktor kenyamanan kita motret. Karena apa? Bener cahayanya bagus, tapi kita tuh motretnya nggak nyaman. Kita tuh buru-buru, kita tuh apa kayak risih gitu, kayak panas gitu. Mending Mas Fahrulnya nggak cuma fokus ke cahaya, tapi juga fokus ke kenyamanan saat motret seperti itu. Kalau tadi jam rekomendasinya jam 6 sampai jam 8, kalau sore jam 4 atau jam 5. Tapi kalau Mas Fahrulnya punya HP yang canggih ya, misalkan saat motret malam tuh bagus itu. Nah, ada apa? Monggo, mau kayak motret mode malam itu bebas, mau jam berapapun bisa, yang penting cahaya memadai. Misalkan Mas Fahrul motret di pakai background cahaya lampu di mall atau di cahaya lampu di jalan, cari cahaya yang memadai. Karena sekarang udah banyak HP-HP yang udah mempunyai fitur night mode gitu. Jadi udah mau motret malam-malam tuh cahayanya itu udah bagus tanpa harus diedit sedemikian rupa seperti itu. Jadi nanti kalau udah Mas Fahrul udah tahu jam-jam itu udah bukan kendala gitu. Mau motret jam berapapun udah bisa. Pada saat siang bolong pun udah bisa karena Mas Fahrul udah peka tuh. Oh, kalau siang bolong nih harusnya di indoor nih, jangan di luar. Karena di indoor ntar cahayanya nggak begitu terang banget seperti itu. Jadi ya karena terbiasa aja, nanti Mas Fahrul terbiasa motret, itu bakal tahu deh jam-jam mana yang sekiranya Mas Fahrul nyaman buat motret. Semoga membantu. Kemudian ada lagi pertanyaan Mas dari Andi Wijaya. Dia lebih bertanya soal foto bergerak atau foto olahraga, Mas. Bagaimana sih? Apakah ada fitur atau aplikasi tertentu untuk motret seperti orang berlari atau apa gitu, Mas? Kalau saya tetap pakai itu Mas, pakai yang fitur auto fokus sama auto exposure lock tadi itu aja. Jadi biasanya sih saya lock dulu di areanya objeknya itu, lalu saya ikuti tuh kemana dia bergerak, saya foto. Karena kalau udah diikuti gitu, biasanya dia nggak bakal ngeblur. Misalkan Mas Andrinya mau motret orang berlari, atau mau motret mobil, atau motor di jalan yang kayak panning gitu, itu bisa pakai fitur itu Mas, auto exposure sama auto focus lock. Jadi Mas tinggal ngelock aja di tempatnya itu yang mau difoto, ikutin aja, diikutin dikit, di lock terus dijepret kayak gitu. Susah ya kalau nggak dipraktekin memang. Nanti Mas Andi bisa coba sendiri aja pakai fitur lock gitu. Jadi fokusin ke mana yang mau dituju, misalkan orang yang berlari itu di lock aja nanti orangnya. Ntar ikutin pas dia lari, ikutin, langsung dijepret. Kalau mau aman, saat motor itu pakai mode burst Mas. Jadi ketika motor pakai mode burst, jadi sekali moto bisa dapat 10 foto. Jadi ntar Mas bisa milih foto mana yang bagus gitu dari hasil foto yang Mas ambil tuh. Kalau misalkan mau motret kayak light trail atau exposure di sungai atau air terjun, itu bisa pakai tripod sih Mas. Jadi ada aplikasi yang khusus buat motret kayak air terjun tuh biar smooth gitu, atau ada cahaya-cahaya di lalu lintas tuh yang biar lebih kayak cahaya kayak cahaya di kuas gitu ya. Namanya light trail, biasanya itu pakai tripod biasanya. Pakai tripod atau ada aplikasi tambahannya biasanya. Cuma biasanya kalau HP yang zaman sekarang tuh udah ada fiturnya buat bikin slow shutter seperti itu. Jadi kayak dikecilin gitu cara motretnya gitu. Kalau saya sih jarang Mas motret pakai slow shutter. Dulu pernah nyoba pakai aplikasi namanya Procam di iPhone, cuma saya udah jarang pakai. Jadi saya motret semacam light trail gitu. Jadi kayak ada cahaya-cahaya di jalan gitu. Sama motret ketika ada air terjun biar lebih smooth gitu. Itu saya pakai tripod kecil kayak gitu. Nanti Mas Andri bisa nyoba pakai aplikasi. Banyak Mas aplikasinya Mas. Coba aja cari namanya slow shutter atau light trail gitu. Nanti bisa keluar nanti aplikasi tambahannya. Semoga membantu ya Mas. Kan ini Mas Helga udah lama banget nih motret pakai smartphone. Mungkin dari beberapa tahun itu Mas Helga punya beberapa kesulitan. Kesulitan apa saja sering didapat ketika motret pakai smartphone?
kesulitannya ini sih Mas, kalau saya pribadi ya, saya tuh ini tantangan yang saya alami selama itu, saya tuh pengen tampil beda dari yang lain gitu. Jadi dari sekian banyak karya foto yang ada di Instagram, di Google, di Twitter, di Facebook, gimana sih caranya biar saya tuh menonjol gitu di sekian banyak foto. Nah, itu sampai sekarang pun masih saya alami ya kendalanya. Jadi misalkan saya motret di street photography atau motret di human interest gitu. Gimana sih caranya seorang Helga tuh bikin foto yang nggak cuma motret pengemis di jalan atau misalkan tukang beca, itu misalnya konteksnya human interest ya. Tapi cobalah bikin foto-foto human interest tuh yang ada pesannya gitu, entah dari gesturnya, dari backgroundnya yang memadai. Jadi ketika saya ngupload di Instagram, foto-foto yang saya tampilkan tuh beda sama yang human interest yang pada umumnya. Itu yang sampai sekarang pun masih saya utak-atik. Gimana sih caranya biar stand out gitu di hasil karya foto yang udah ada di saat ini gitu. Karena yang kita tahu di luar sana banyak banget fotografer itu yang udah jago ya. Jadi mereka tuh udah punya alat canggih, udah punya kepekaan sendiri, dia tahu motretnya kayak gimana. Nah, gimana cara kita men-challenge diri kita sendiri? Ya, itu tadi saya coba nyari tampil beda gitu. Gimana caranya tampil beda di platform seperti Instagram, seperti Twitter, Facebook, atau platform lain. Jadi misalkan saya tampil beda, misalkan gesturnya coba saya nungguin gestur ketika orang itu lagi menampilkan gestur yang unik. Misalkan orang dia lagi bergandengan tangan sama ibunya ya, saya coba nunggu momennya ketika mereka tuh berdua tuh jalan. Jadi saya nungguin dulu, nggak buru-buru buat motret. Kan kadang banyak tuh orang tuh motret, misalkan orang lagi ngemis gitu ya. Dia cuma motret pengemis itu lagi diem duduk di pinggir jalan, tapi dia nggak motret ketika orang lagi menadahkan tangan atau orangnya lagi melihat ke arah kita. Jadi cobalah bikin hasil foto tuh yang beda sama yang lainnya. Caranya gimana ya? Kita perbanyak referensi, kita sering motret, sering ngikut mencoba cari tips dan trik dari fotografer lain seperti itu. Jadi saya pun sama, saya belajar dari teman-teman di Instagram, di forum-forum kayak di Shutterstock, terus di Google atau di Pinterest. Saya cari kayak gimana sih foto-foto yang stunning gitu. Saya cari foto-foto yang ada di lomba-lomba fotografi. Saya lihat gimana sih foto-foto pemenangnya kayak gimana sih kok dia bisa menang gitu. Saya coba praktekin tuh. Oh, ternyata yang menang tuh kayak gini. Ternyata foto lebih bagus dari yang lain. Padahal yang lain juga bagus. Ternyata dia bagus dari segi A, dari segi B, dari segi C. Nah, dari itu tuh Mas saya udah mulai belajar ya gimana caranya biar beda gitu sama orang lain gitu. Karena kalau kita kita nyebur ke Instagram, nyebur ke sosial media tapi hasil foto itu sama aja, nggak ada yang beda. Ntar kendalanya apa? Kendalanya orang tuh susah ngenalin kita Mas, susah mengenali hasil karya kita gitu. Jadi orang tuh, oh ternyata Mas Helga nih fotonya sama aja kayak si A sama si B. Oh nggak ada istimewa-istimewanya seperti itu. Jadi coba deh teman-teman nanti di rumah praktekin gimana nyari foto tuh yang beda gitu sama orang lain. Seperti itu. Monggo Mas. Mas, ini ada lagi pertanyaan Mas dari Syahrul Akram. Mau bertanya tips motret di tengah keramaian dengan HP. Mungkin dia lagi foto di keramaian puasa 70. Mungkin Mas Helga ada tips-tipsnya bagaimana memotret aktif yang menarik di tempat tersebut. Kalau saya sih ini Mas Syahrul ya. Iya. Kalau misalkan di keramaian tuh saya ini sih Mas, pertama yang paling simpel ya, saya nyoba nyari gimana caranya orang tuh masuk ke background. Misalkan ada keramaian di pasar, cari background yang menarik. Misalkan pasarnya kayak di mall atau di pasar yang udah ada gedung-gedungnya gitu. Saya nyoba ini ngombinasiin dari objeknya sama backgroundnya. Pas enggak? Kalau emang pas saya ambil. Lalu yang kedua, saya coba cari dari gesturnya. Misalkan gesturnya yang lagi ramai itu unik. Misalkan ada 5 orang ya di keramaian itu. Saya coba ambil dari 5 orang itu, semuanya berbeda gerakannya. Misalkan orang yang A lagi nungging, orang yang B lagi ngerokok, orang yang C lagi megang anaknya. Saya nungguin banget sampai benar-benar tercipta momen tersebut. Itu yang kedua. Yang ketiga, biasanya saya pakai pola, Mas. Dari misalkan pola
di keramaian tuh ada orang yang bajunya sama, merah-merah, biru-biru, atau ada orang yang bajunya tuh sama kayak backgroundnya. Misalkan backgroundnya tuh ada orang pakai ada background tuh garis-garis, ternyata orangnya tuh pakai baju garis-garis. Nah, saya biasanya ini Mas nyamain gitu. Fotonya tuh saya samain, nungguin sampai orang itu masuk ke background. Atau misalkan ada background pakai baju apa? Backgroundnya tuh kembang-kembang. Ternyata ada mbak-mbak pakai baju daster kembang-kembang. Nah, saya coba nunggu orangnya masuk ke background lalu saya foto seperti itu. Jadi yang pertama saya nyoba nyamain sama backgroundnya, saya lihat backgroundnya menarik. Yang kedua saya cari gesturnya, yang ketiga saya cari polanya. Polanya ini banyak Mas, bisa dari tekstur, bisa dari pattern, bisa dari perulangan. Kayak Masnya misalkan mau di gedung ada kayak garis sliding line di jembatan atau dari kabel gitu atau dari tiang-tiang listrik yang bisa membantu mengarahkan mata kita ke objek tersebut. Jadi itu mungkin Mas yang bisa saya bantu terkait motret di tengah keramaian. Yang penting Mas Syahrul ini fokus ya, mau motret apa dulu nih? Mau ke gesturnya dulu, mau ke gesturnya atau menyampaikan pesan lebih ke momennya, apa lebih ke polanya kayak gitu. Mas Syahrul tentuin dulu dari awal. Kalau saya sih lebih sering ini Mas, lebih sering ke nyari background yang lucu gitu, background yang unik. Kalau emang nggak nemu, saya pindah ke gestur, cari gestur yang unik. Jadi gestur gimana caranya orang itu tertarik buat lihat foto saya. Misalkan orang lagi nungging atau orang tuh dia lagi berdiri padahal tuh ada pelang, nggak boleh berdiri di sini misalnya kayak gitu. Atau ada orang ngerokok tapi sebenarnya ada pelang, nggak boleh merokok di sini. Itu menarik tuh kayak di fotografi. Mungkin seperti itu Mas Syahrul. Ada lagi nih Mas, tapi dia lebih bertanya soal Instagram. Karena kan dia tahu perkembangan Instagram tiap tahun itu kan berbeda algoritmanya juga. Jadinya dari Rizal yang bertanya soal algoritma Instagram. Mungkin akan menjawab dari materi, tapi ini kayaknya hal menarik dan terima kasih. Oke Mas Rizal ini mungkin bagus ya pertanyaannya. Karena apa? Karena dengan kita tahu algoritma Instagram, kita tuh jadi tahu gimana sih polanya biar foto kita tuh rame, banyak yang likes, banyak yang berinteraksi, banyak yang komen, banyak yang nge-share seperti itu. Jadi kalau di algoritma sekarang ini Instagram tuh memprioritaskan foto itu berdasarkan banyak faktor ya. Yang saya ketahui ada 6 faktor. Ini mungkin bisa Mas Rizal nanti coba sendiri aja deh. Yang pertama, faktor yang paling simple itu dari relationship. Itu yang pertama. Jadi seberapa dekat hubungan Mas Rizal dengan konten kreator lain. Nanti Instagram bakal nampilkan foto-foto Mas Rizal itu ke teman-teman yang relationship dekat. Jadi Mas Rizal sering komen atau Mas Rizal udah kenal, sering follow saling follow, sering DM seperti itu. Itu yang pertama relationship. Yang kedua itu interest. Jadi Mas Rizal nih pengennya foto apa sih? Misalkan Mas Rizal pengennya foto flat lay, foto food fotografi. Nanti Instagram bakal nampilkan foto-foto di feed-nya Mas Rizal ini, foto-fotonya sesuai minatnya Mas Rizal. Instagram tahunya dari mana Mas? Tahunya dari foto-foto yang sering Mas Rizal like. Misalkan Mas Rizal sering like foto-foto food fotografi ya. Ya udah nanti di feed-nya itu atau di explore page-nya itu bakal sering muncul foto-foto yang bertemakan food fotografi seperti itu. Lalu yang ketiga timeliness. Jadi timeliness seperti apa ya? Seperti seberapa baru sih orang tuh ngupload foto. Misalkan Mas Rizal sama Mas Bambang gitu. Oh ternyata Mas Bambang ini baru ngupload foto. Nah, apakah fotonya ini relevan sama Mas Rizal? Apakah fotonya Mas Bambang ini disukai sama Mas Rizal? Kalau emang fotonya nggak disukai, misalkan nggak bakal nampilin. Meskipun Mas Bambang itu ngupload fotonya itu baru-baru aja. Nah, tapi ketika ada orang, misalkan Mas Agung gitu, Mas Agung ngupload fotonya udah 3 hari yang lalu, tapi ternyata fotonya itu relevan sama Mas Rizal, itu bakal tampilin lagi sama Instagramnya. Jadi jangan heran ya kalau Mas Rizal nanti itu bakal ngelihat foto-foto 3 hari lalu, 2 hari lalu. Karena apa? Karena masih relevan buat Mas Rizal. Jadi foto itu masih relevan, masih relate, masih sesuai minatnya Mas Rizal. Seperti itu. Lalu faktor yang lain itu faktor tambahannya itu ada tiga juga, yaitu frekuensi, lalu usage, sama following. Frekuensi ini seberapa sering sih Mas Rizal buka aplikasi Instagram? Nah, nanti Instagram tuh bakal nampilin foto-foto
yang terbaik ketika Mas Rizalnya tuh aktif di Instagram. Jadi misalkan aktifnya tuh misalkan Mas Rizal tuh buka HP tuh buka Instagram tuh pagi, siang sama maghrib lah. Nah, Instagram ketika nanti Mas Rizal buka HP, buka Instagram, bakal nampilin foto-foto yang terbaik, yang relevan, yang bakal ditampilkan ke akun Mas Rizal. Jadi Instagram bakal ngelihat seberapa aktif sih Mas Rizal itu di Instagram itu sendiri. Jadi bakal ditampilin foto-foto yang menarik gitu. Jadi nggak mungkin Mas Rizal nanti itu aktif tapi ditampilnya foto-foto yang nggak jelas, yang nggak relevan, nggak mungkin seperti itu. Lalu yang selanjutnya ada usage. Kalau usage ini bedanya seberapa lama Mas Rizal aktif di Instagram. Kalau tadi seberapa sering, sekarang seberapa lama. Jadi sekali Mas Rizal nih buka Instagram itu berapa lama sih? Sejam kah, 2 jam kah? Atau cuma 30 menit scrolling. Nanti Instagram bakal milihin foto-foto yang pada saat Mas Rizal itu aktif, itu foto-fotonya yang relate, yang relevan. Jadi gak mungkin lah Mas Rizal udah lama main di Instagram, tapi ditampilnya tuh foto-foto yang jelek. Ya pasti yang ada Mas Rizal pasti bakal keluar dari aplikasi itu kan. Sementara Instagram tuh pengen usernya tuh mau berlama-lama di Instagram. Karena apa? Ya kalau semakin berlama-lama, Instagram mudah ngeluarin iklan, ngeluarin penawaran seperti itu. Jadi kalau Mas Rizal nanti semakin lama, semakin betah di Instagram, ya semakin sering Instagram bakal nampilin foto-foto yang menarik buat Mas Rizal. Biasanya ntar disuggest tuh foto-foto dari orang-orang lain yang belum di follow kayak gitu. Lalu yang terakhir tuh following. Jadi ketika Mas Rizal ini nge-follow 100 orang, Instagram nggak bakal nampilin semua foto sekaligus. Misalkan 100 orang itu upload foto sekaligus ya bersamaan dalam 1 jam pertama gitu. Itu nggak mungkin. Karena dari 100 following itu nggak mungkin semuanya itu fotonya tuh sesuai minat Mas Rizal. Jadi bakal ditampilin cuma beberapa aja. Entah cuma 5 foto atau 10 foto. Makanya kan kita sering bingung tuh. Padahal teman saya tuh udah upload barengan gitu. Tapi kenapa nggak muncul? Ya bisa aja. Mas Rizal tuh jarang berinteraksi dengan teman Mas Rizal itu, atau Mas Rizal nggak tertarik sama foto-foto dari teman tersebut. Jadi mungkin itu ya yang mungkin bisa saya jelaskan terkait algoritma. Jadi semakin Mas Rizal banyak berinteraksi, banyak buka Instagram, banyak komen, semakin itulah foto-foto Mas Rizal bakal ditampilkan ke orang-orang yang sering Mas Rizal berinteraksi itu tadi. Jadi pokoknya ada interaksi. Kalau Mas Rizal jarang interaksi, ya udah semakin turun rankingnya, nggak bakal ditampilkan ke orang-orang itu sama Instagram. Jadi kuncinya adalah interaksi. Kalau Mas Rizal sudah berinteraksi, maka kontennya Mas Rizal bakal sering muncul di platform tersebut. Itu semoga membantu ya Mas Rizal. Mungkin ini ada satu pertanyaan lagi Mas. Kan Mas Helga ini udah lama banget terjun di smartphone fotografi. Nah, kalau selama Mas terjun di smartphone fotografi itu, pernah nggak Mas Helga dapat tawaran itu untuk mencoba foto wedding menggunakan foto menggunakan HP Mas? Pertanyaan dari Mas Rizan Putra. Oke. Pernah Mas, pernah 2 kali. Tapi teman sendiri Mas Rizan Putra. Cuma bedanya karena saya emang nggak tertarik ya ke dunia wedding. Jadi tawaran itu ya saya iakan, tapi nggak saya ambil bayaran. Jadi saya datang ke pernikahan teman saya motret ya candid gitu, lalu saya kirim fotonya ke teman saya. Tapi bukan untuk yang dibayar. Ya, tapi menurut saya kalau emang Mas Rizan Putra ini mau yang lebih pro, kalau buat foto wedding saran saya mending jangan pakai HP, mending fokusnya ke pakai kamera digital aja yang lebih profesional. Karena apa? Karena kan wedding itu istilahnya apa ya? Istilahnya itu kayak acara sakral lah, yang mungkin cuma sekali seumur hidup. Kan sayang tuh kalau kita motret ngasal pakai HP tapi hasilnya ngeblur gitu. Kenapa nggak sekalian pakai yang bagus sekalian aja? Kita hire jasa wedding yang pakai kamera digital, yang kamera udah pro buat ngabadiin momen-momen saat kita menikah misalnya gitu. Jadi saran saya kalau pakai HP bisa dipakai hanya untuk tambahan aja, tapi yang untuk intinya mending pakai yang digital, kamera digital aja atau kamera DSLR. Karena sayang Mas, itu kan acara sakral ya. Bisa dibilang cuma sekali terjadi lah di hidup kita. Jadi kalau misalkan nanti hasil yang ngasal, nggak jelas, kan sayang gitu Mas. Kita nggak bisa lah, masa kita mau nikah lagi, mau ngulang acara resepsinya lagi gitu kan sayang gitu.
Jadi sebisa mungkin kalau misalkan ada tawaran buat motor wedding pakai HP ya paling buat tambah-tambahan aja, nggak yang intinya gitu. Kita bisa ngebantu yang fotografer utama buat nyari momen-momen yang nggak terekam di kamera misalnya seperti itu. Semoga membantu. Mungkin dari teman-teman masih ada pertanyaan. Saya buka lagi satu pertanyaan, mungkin pertanyaan terakhir. Mungkin kalau tidak ada Mas, saya mau tanya satu lagi. Kan Mas sudah lama. Kemudian kalau dari pengalaman, apa kekurangan yang Mas dapatkan kalau menggunakan motret menggunakan HP? Kekurangan Mas? Iya, mungkin bisa nanti jadi diantisipasi oleh teman-teman sekalian. Oke. Ini selama berapa? Hampir 9 tahun lah ya saya menggeluti dunia mobil fotografi. Banyak Mas kekurangan yang saya dapatkan dari HP itu, entah itu dari speknya atau tekniknya saya yang emang kurang. Jadi kalau biasanya saya udah pernah pakai beberapa brand itu yang dia itu punya kemampuan masing-masing ya Mas. Misalkan kayak awal dulu saya tuh pakai iPhone 4S tuh, iPhone 4S itu biasanya lemah saat motret di malam hari Mas. Jadi ketika saya motret itu hasilnya ternyata pecah dibandingin sama motret saat pagi hari, karena emang di awal di iPhone 4S itu nggak ada fitur night mode gitu. Jadi kalau mau motret malam-malam cahayanya itu harus bagus banget, harus misalnya kayak di indoor, kayak di mall itu baru bisa dapat foto yang maksimal gitu. Nah, lalu yang kedua selain dari speknya, lebih ke teknik sih Mas mungkin. Jadi awal-awal ketika saya masih belum punya pengalaman motret, ketika saya tahu saya belum bisa apa-apa ya Mas, saya belum tahu komposisinya apa angle-nya yang bagus kayak gimana. Nah, saya menyiasatinya tuh ini Mas, gabung komunitas. Saya gabung komunitas, datang saat ada acara kopdar, saya bertanya-tanya, lalu saya praktekin. Jadi kekurangannya ya awal-awal pasti ya ini Mas, teknis, lebih ke skillnya lah ya. Saya harus nyari gimana caranya saya tuh dapat ilmunya lah, gimana cara motret yang bagus, gimana cara dapat momen yang bagus seperti itu. Jadi di awal-awal saya juga ini gabung ke komunitas, ikut lomba foto. Saya nekat ikut lomba foto karena apa? Karena saya biar tahu gitu. Oh, foto yang kayak gimana sih yang harus menang gitu. Foto yang kayak gimana sih yang disukai sama juri. Jadi biar tahu lah selama ini tuh kita kurangnya di mana, apa di angle-nya, apa di momennya, atau di saat pengambilan saat subjeknya kayak gitu, atau mungkin apakah foto saya tuh nggak sesuai sama tema seperti itu. Jadi saya ketika saya tahu saya kurang ilmu gitu, saya coba gabung ke komunitas, saya gabung ke ada kayak seminar-seminar gratis tuh saya datang Mas, saya belajar dari yang senior-senior kayak gitu. Jadi mungkin kekurangan umum Mas ya, kayak di speknya yang pertama, yang kedua dari skillnya, sama yang terakhir tuh mungkin yang pernah saya terima itu apresiasi Mas. Jadi mungkin nanti teman-teman di sini ketika teman-teman mulai motret menggunakan HP, pasti nanti akan ada masanya karya-karya foto teman-teman tuh nggak ada yang mengapresiasi, itu wajar. Jadi kita udah capek-capek foto, upload di Instagram, tapi nggak ada yang nge-like, nggak ada yang komen, tuh juga bakal jadi kekurangan tuh. Kenapa ya kalau nggak ada yang komen? Coba dievaluasi. Oh, mungkin karena saya jarang berinteraksi sama orang lain. Saya cuma sekedar komen aja selama ini. Saya jarang mampir ke akun orang lain. Mungkin seperti itu. Sama, saya juga pernah kayak gitu, Mas. Saya pernah berada di sindrom itu. Sedikit saya hapus fotonya, Mas. Saya pernah kayak gitu. Ya sama, ya saya juga butuh apresiasi. Kok sepi ya, nggak ada yang apresiasi, kok nggak ada yang nge-like, apa karena foto saya jelek, atau apa saya kayak karena kurang bersosialisasi. Ternyata emang benar, saya tuh kurang berinteraksi sama akun lain, atau saya juga perbaikilah dari segi visualnya, saya tambahin typography biar lebih menarik atau biar lebih beda seperti itu. Jadi kalau kekurangannya ya itulah Mas, dari spesifikasi HP-nya, yang kedua dari skill-nya, yang ketiga dari apresiasi. Seperti itu yang saya alami selama ini. Ada satu pertanyaan, mungkin ini pertanyaan terakhir Mas. Dia dari Mas Syahrizal. Ingin bertanya Mas, rekomendasi konten untuk workshop yang seperti drifting. Oke, kalau thrifting itu kan baju bekas ya. Baju bekas tuh biasanya kan nampilin produk. Nah, kalau misalkan Mas Syahrizal itu
fokusnya ke produk, saran saya sih nyari akun-akun yang ini, yang fokusnya tuh emang dia udah nyediain jasa kayak foto katalog, foto produk. Kalau akun sih saya jujur nggak pernah ya Mas, nggak pernah merhatiin akun-akun apa aja yang buat rekomendasi. Cuma kalau misalkan kayak foto makanan gitu, saya sering lihat kontennya itu Iniji, terus kayak kalau kayak konten buat flat lay gitu, saya sering lihat ini konten akun hands in frame seperti itu. Jadi kalau misalkan Mas Syahrizal kebingungan nyari akun mana, mending Mas Rizal nyarinya dari hashtag aja Mas. Nanti hashtag gitu misalkan foto katalog produk atau hashtag foto produk gitu. Ntar mesti muncul tuh akun-akun di top hashtag tuh biasanya muncul akun-akun yang hasilnya tuh bagus-bagus. Jadi kalau rekomendasi akun saya masih kurang Mas kalau untuk akun thrifting karena lebih ke produk ya. Tapi kalau kayak akun street saya ada beberapa, kalau akun street, akun HI, atau akun lainnya tuh ada beberapa. Tapi kalau akun thrifting produk saya belum ada rekomendasi. Mungkin nanti bisa coba cari di explore page atau dari hashtag ya Mas Syahrizal. Kalau hashtag nanti bisa coba cariin aja Mas, foto katalog produk atau foto produk kayak gitu. Ini bisa muncul tuh. Semoga membantu. Terima kasih Mas. Mungkin dari teman-teman, bila masih ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, mungkin bisa langsung nanti hubungi Mas Helga. Mungkin bisa dihubungi nanti Mas lewat Instagram atau lewat Instagram aja Mas, monggo. Silakan. Jadi mungkin dari teman-teman bisa ada pertanyaan, nanti Mas Helga bisa langsung jawab di Instagram Mas Helga di @hlga. Oke siap. Oke siap Mas Helga. Oke, ada pun yang akan saya kesimpulannya dari materi yang saya dapatkan dari Mas Helga. Sebenarnya dari mobil fotografi itu bukan soal apa, tapi soal kebiasaan kita tersendiri. Bagaimana kita sering-sering motret, dari motret itu mungkin kita akan terlatih tentang kepekaan mata. Dari smartphone fotografi juga kita bisa dapat merekam perubahan sekitar, kemudian ada channel-channel tersendiri yang bisa meng-up kita lebih ke depan. Kemudian tadi ada beberapa Mas Helga katakan di materi tadi tentang basicnya, mungkin basic yang bisa teman-teman gunakan itu di fitur-fitur smartphone-nya, bisa aktifkan fitur grip-nya, kemudian usahakan mendekati objek, jangan menggunakan fitur zoom karena takutnya nanti hasilnya pecah. Kemudian usahakan untuk mengambil foto yang banyak. Mungkin itu saja materi untuk malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman. Selanjutnya saya serahkan kepada terima kasih juga Mas Helga. Sama-sama. Ya, mungkin sempat-sempat nanti saya ke Makassar kita berjumpa. Siap Mas, siap. Oke. Saya serahkan kembali ke MC. Oke, jadi itulah tadi bincang fotografi mengenai start capturing with smartphone yang dibawakan oleh Mas Helga Indra. Selanjutnya masih akan ada materi yang keren-keren dari para ahli di bidang fotografi. Biar tidak ketinggalan informasi, langsung aja cek Instagram @ukmfotografiunhas dan @resolusi_30. Sebelum saya menutup agenda hari ini, mari kita nonton sedikit video dari UKMF. Unit kegiatan mahasiswa fotografi Universitas Hasanuddin adalah wadah minat dan bakat mahasiswa dalam bidang fotografi yang senantiasa memberikan dorongan dan dukungan dalam berkarya. Anggota UKM Fotografi Universitas Hasanuddin. Berdiri pada tahun 1994, UKM Fotografi Universitas Hasanuddin tumbuh menjadi UKM yang turut eksis
dengan kegiatan-kegiatan hunting foto di berbagai tempat dengan tema yang beragam. Hunting foto dilaksanakan secara berkala, mulai dari hunting mingguan, bulanan, hingga hunting besar yang biasanya diadakan bertepatan dengan event fotografi besar-besaran yang juga tengah berlangsung. Oke, berikut video singkat dari UKMF. Sebelum saya tutup agendanya, bisa semuanya peserta partisipan yang ada di meeting ini untuk on cam untuk sesi dokumentasi. Ya. Oke, halaman berikutnya tunggu. Satu, dua. Oke, terima kasih teman-teman. Jadi terima kasih kepada Mas Helga Indra selaku narasumber dan Kak Muhammad Anwar selaku moderator. Saya selaku MC pamit undur diri. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa lagi. Salam fotografi. Makasih, makasih. Thank you. Bye-bye. Thank you.